Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Harmoni Injil dalam renungan dan doa harian Kristen. Kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Sungguh ya Tuhan, kami menikmati setiap karya-karya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga saat ini jiwa kami haus untuk boleh diberkati, diisi oleh kebenaran firman Tuhan bersama dengan harmoni Injil. Kami percaya setiap Bapak, Ibu dan Saudara kami yang boleh mendengar, penuh dengan sukacita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima, kami siap diisi dan diberkati oleh renungan. Bekerjalah bagi kami, maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berkat Tuhan, damai Tuhan kami percaya melimpah bagi kita semua. Sobat Harmoni Injil yang terkasih, mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Roma 8 ayat 26. Dan tema kita pada renungan harian, bahkan doa harian saat ini, Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doamu. Kami katakan sekali lagi, Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doamu. Amin. Kita ambil Alkitab kita akan baca dalam Roma 8 ayat 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita baca kembali. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Bapak, Ibu Saudara, Sobat Harmoni Injil terkasih, nama Roh Kudus berarti pembela atau penolong bagi kita. Roh Kudus menolong kita saat berada dalam kesukaran, bahkan pencobaan, perkara-perkara, hal-hal yang menghimpit hidup kita. Roh Kudus juga bekerja untuk boleh membukakan pintu gerbang permintaan doa kita. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus memberitahukan kita tentang rahasia dalam permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita kepada Yesus, Bapa, Allah kita. Di dalam ayat 26 berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sobat terkasih, seringkali kita tidak tahu hal-hal yang harus kita utarakan, kita sampaikan, kita serukan, kita doakan kepada Tuhan. Termasuk di sana segala keperluan, kebutuhan kita. Kita tidak tahu bagaimana untuk boleh memohonkannya kepada Tuhan dengan benar. Dan lewat Roh Kudus boleh menyatakan kepada kita tentang keperluan-keperluan kita yang kita perlukan. Kita boleh diajar untuk boleh memiliki penyerahan diri. Bahkan ada kerendahan hati di sana. Dan Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati kita, sobat terkasih. Terkadang beban yang boleh kita alami begitu berat, begitu sukar, sehingga apa? Membuat kita tidak dapat berkata-kata lagi. Saking sesaknya, saking beratnya. Dan saat itulah Roh Kudus membantu kita
Seperti ayat 26 tadi, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Barangkali kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna daripada apa yang kita ucapkan tadi. Doa-doa yang kita ucapkan, kita tidak mengerti maknanya. Namun ternyata jawaban Tuhan lebih besar daripada apa yang kita sampaikan, daripada apa yang kita minta kepada Tuhan. Doa yang kita panjatkan, doa yang kita serukan, diterjemahkan, ditafsirkan, disempurnakan oleh Roh Kudus. Dan kemudian Allah kita, Bapa kita menanggapinya menurut hikmat dan kasih yang tak terbatas. Menurut kemurahan Tuhan, dijawabnya bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 7 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di sana Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa Bapak Ibu Saudara, sobat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan seruan-seruan kita yang keras yang didengarnya, tapi hati kita yang gigih, yang sungguh-sungguh. Tapi bukan salah kita berdoa dengan suara yang keras, tidak salah. Maksudnya mungkin kita berprinsip kalau keras didengarkan oleh Tuhan, tapi bukan demikian. Melainkan pikiran Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan karena Dialah yang diakui oleh Bapa, yang selalu memimpin, menolong kita. Bukan ucapan-ucapan kita saja yang kita rangkai sedemikian bagusnya agar Tuhan mendengar. Dan jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan terlatih mengenal peka terhadap suara Tuhan, bisikan Allah, dan kita tidak akan pernah menyerukan doa yang sia-sia, yang berasal dari dorongan hati yang salah tadi. Kita rangkai demikian bagus supaya Tuhan mendengar, tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi dari hatimu yang paling dalam, sesederhana apapun yang mampu engkau ucapkan sobat terkasih, dari bibir kita, dari mulut kita, Tuhan akan dengar. Berdoa menurut pimpinan Roh Kudus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Kita boleh mengingat kembali bagaimana seorang Farisi yang datang kepada Tuhan, yang begitu sombongnya datang kepada Allah, membanding-bandingkan dirinya dengan di sebelahnya, penerima pajak. Dia datang kepada Tuhan dengan pamer apa yang telah dia lakukan kepada Allah untuk Tuhan dengan kesombongan. Bukan demikian, datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dia akan mendengarkan engkau, sebab Allah menyelidiki setiap hati. Bukan Tuhan tidak tahu keperluan kita, tapi bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, bersandar, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah, sebagaimana anak berseru, bercerita, berkata-kata kepada bapaknya. Curhat, jangan terlalu kaku, karena Bapa itu sebagai sahabat, sebagai guru bagi kita. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang bisa kita panggil, ya Aba, ya Bapa. Begitu dekatnya antara anak dan Bapa. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah merasa Yesus jauh darimu, Dia dekat di hatimu. Bahkan dalam segala situasi, sedang di mana, bagaimana engkau bisa berbicara dengan Tuhan.
sedang bekerja, bisa berbicara dengan hatimu, dengan pikiranmu kepada Tuhan. Di tempat tidur, dimanapun itu, bisa langsung berbicara kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Tuhan, pergumulanmu, kerinduan hatimu. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan mendengar doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Kami sungguh bangga dan bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih buat renungan hari ini, renungan harian, doa harian bersama dengan Harmoni Injil yang mengajari kami bahwa Engkau melihat hati, bukan dengan kata-kata yang dirangkai dengan indah, tapi tidak dari hati kami, tidak dari kerinduan kami, tidak dari keinginan kami sendiri, tapi lewat pimpinan Roh Kudus Tuhan yang boleh mendorong kami, yang boleh memimpin kami untuk boleh berkata-kata kepada Allah. Engkau dekat sebagai sahabat, sebagai Bapa bagi kami. Engkau tidak jauh, tidak ada jarak. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Bapa. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami sungguh beruntung dan bersyukur untuk semuanya itu. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan malapetaka. Segala kerinduan Bapak, Ibu, Saudara kami, Tuhan yang menjadi jawaban. Ketika ada kesukaran-kesukaran hidup, biarkan kami Tuhan datang menyerukannya kepadamu. Dan kami tidak mengandalkan pemikiran kami sendiri, tapi Roh Kudus itu yang akan membawa, memimpin kami untuk boleh berkata-kata, bercerita dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan bagi kami. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Damai Tuhan menyertai kita. Kasih Tuhan takkan pernah habis. Sukacita Tuhan mengalir bagi sobat Harmoni Injil semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.